untuk beberapa industri ads itu kelihatannya jadinya terkesan murah. Branding itu tuh hanya intuisi aja. Jadi kayak kerasanya tuh ya udah based by feeling. Nah, yang ditawarkan Selangkah adalah bagaimana kita bisa mempresentkan SEO branding itu dalam bentuk data performance gitu. Apakah emang buat B2B SEO tuh channel yang sangat penting-penting? Bahkan kalau paid ads itu mungkin tidak relevan buat B2B karena kalau paid ads nanti dapat leads-nya banyak, quality-nya sedikit. Makanya B2B makanya SEO lebih pas buat B2B. Apakah kesimpulanku barusan tuh terjadi di case kamu gitu? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcast Daily SEO ID, tempat belajar SEO lewat ngobrol santai sama praktisi. Bersama saya Ilman Akbar, saya Maulana, dan tamu kita hari ini Auni. Oh iya, BTW Auni itu sering saya lihat di LinkedIn nih, gitu makanya kita ajak gitu kan. Yes. Yang saya lihat nih, teman-teman bisa cari di LinkedIn ya, Habibah Auni, gitu kan. Nah, jadi Auni tuh sering nulis di LinkedIn tentang ada dua hal yang sering saya lihat tuh. Satu, ngomongin agensinya dia, Selangkah Agency, dan yang kedua tentang konten itu harus ngasih conversion, konten SEO tuh harus ngasih conversion gitu. Jadi kita mau bahas itu, Ul sama Auni. Oke, kita mulai gimana ya Pak? Ngenalin diri sedikit Auninya apa gimana Ul? Ya boleh, silakan kenalkan diri dulu aja. Aku? Ya deh. Oke. Mau formal atau biasa? Enggak. Bebas. Oke, guys, kenalin nama aku Habibah Auni. Dulu dipanggilnya Habibah, tapi sekarang kalau profesional panggilnya Auni aja ya, biar keinget Auni Selangkah. Ya sengaja itu Kak. Jadi ini mungkin nyambung sama kenapa gitu ya. Aku itu namainnya Selangkah sama Auni, karena ketika kita bahas branding gitu ya. Kebetulan Selangkah itu kan SEO branding agency ya. Oke, itu nama positioningnya SEO branding agency. Betul. Oke. Nah, makanya harus menerapkan branding juga sebaik mungkin. Ketika kita bahas branding, itu yang kita harus perhatikan adalah bagaimana itu mudah dilafal sama mudah diingat. Auni itu kan dia penekanan dari ininya ya, abjadnya itu juga enak gitu ya. Apalagi ketika disambung sama Selangkah. Jadi ketika aku gitu ya, ngonten di LinkedIn, Auni gitu ya, itu orang akan ingat sama Selangkahnya itu. Nah, itu salah satu kenapa pada akhirnya kontennya itu mengaitkan antara tadi ya SEO content conversion, terus ada branding sampai akhirnya nyambung ke Selangkah Digital Agency. I see. Itu kebetulan aku dulu pernah full time di branding agency. Jadi teman-teman cari aja increasing. Aku sekalian promosi karena aku sangat berterima kasih sama bos aku namanya Stephen Stephen Septian. Nah, beliau itu benar-benar praktisi di branding, digital branding, lulusan dari BINUS. Jadi selama aku kerja di bawah beliau itu benar-benar kayak ngedidik aku soal branding, diajakin pelatihan tuh sering, disuruh baca-baca soal branding sering, disuruh nerapin di konten juga sering gitu ya. Bahkan ketika nerapin di SEO website increasing juga sering. Pada akhirnya gitu ya, itu ngebentuk pemahaman aku soal branding itu seperti apa, terus aku terapin ketika nerapin kayak ketika nerapin di kemarin itu yang awal itu di kontraktor hijau habis dari increasing. Ternyata works gitu kan. Nah, dari situlah mulai gitu ngonten dulu, karena awalnya aku kenal aku tuh dulu bingung. Jadi aku itu nerapin SEO branding itu di increasing. Tapi itu tempat kerja kamu pertama increasing. Betul. Yang branding agency tadi tuh. Ya, betul. Terus tapi aku nggak tahu itu istilahnya SEO branding ya, dari cara aku storytelling gitu ya, sama bagaimana campaign itu diterapkan di SEO-nya itu sendiri. Terus pada akhirnya aku bukannya promosi daily SEO ya guys, tapi emang beneran ini beneran aku mention beberapa kali ke keilmannya sendiri di konten LinkedIn sama di komunitas daily SEO-nya sendiri. Jadi ketika aku kenal daily SEO, itu tuh pikiran aku terbuka gitu ya. Jadi benar-benar oh iya ternyata SEO itu impact-nya sampai bisnis gitu ya. Dan itu ternyata branding juga bisa masuk. Nah, itu akhirnya ngemotivasi aku buat nerapin, dan ternyata emang ketika menerapkan SEO branding itu works banget buat performa SEO-nya perusahaan aku gitu. Akhirnya ngonten gitu semangat. Nggak nyangka itu konten pertama langsung rame ke 500 ke atas. Itu aku bingung lah, padahal aku konten di LinkedIn maksudnya. Iya, yang konten pertama
yang cara membuat artikel SEO untuk meningkatkan leads kalau nggak salah itu. Itu waktu kamu belum bikin selangkah, belum fokus selangkah, masih kerja tempat lama. Ya, Februari 2024. Oke. Itu aku awalnya iseng aja, Kak. Nah, karena aku senang banget, kok ini kayak ngerasa on track banget, SEO tuh seru gitu. Abis itu kan lagi awal-awal gabung daily SEO juga kan. Sampai pada akhirnya, kok rame gitu, bisa 500-an. Komen apa? Likes-nya. Aku nggak nyangka, padahal aku sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah ngonten, biasanya cuman update portofolio. Dulu kan aku backgroundnya penulis dulu ya, jadi sempat nulis di media massa gitu ya. Sampai akhirnya nerapin buat konten yang storytelling per feed-nya. Nah itu juga belajar dari bos aku dulu di Increasing. Jadi kenapa pada akhirnya konten aku mungkin teman-teman ngerasainnya kok ada storytelling gitu ya, itu belajarnya dari bos aku juga. Aku benar-benar dikasih proofread. Ini tuh belum, storytellingnya belum ada, Biba gitu kan, masih dipanggil Biba. Coba kamu revisi. Nah ini pokoknya banyak banget revisinya. Itu tuh aku sih dulu usahakan gak baper ya. Jadi kalau belajar itu juga jangan baper. Karena kalau baper itu kita jadinya lama buat belajar. Jadi fokusnya mencari kesalahan, bukan mencari ruang pengembangan diri. Sampai pada akhirnya, oh ya udah aku coba gitu ya. Itu awalnya cuman sekali seminggu. Terus coba minggu depan atau beberapa minggu lagi ya, ngonten lagi ternyata masih rame. Aku nggak ngerti. Nah itu ngerasa ada momentumnya. Jadi pada akhirnya rutin, tapi nggak yang sampai 3 per minggu gitu sih, Kak. Oke. Berarti itu udah mensummary. Kita belum nanya padahal pengalaman sudah mensummary-kan kenapa akhirnya sekarang nih aku ngelihat Auni tuh rajin banget konten gitu, terutama konten di LinkedIn ya gitu. Dan apa kita mau ngegali sedikit apa nggak tentang pengalaman sebelum masuk ke urusan konten, SEO branding, dan tadi masalah konten tuh bisa ngasih dampak ke bisnis conversion. Ada yang mau digali ke sebelumnya nggak tentang pengalaman Auni? Aku justru mau nanya soal SEO-nya. Oke. Tentang tadi yang kayak SEO branding tuh apa Iya, maksudnya benar. gitu ya. Oke. Soalnya itu penasaran gitu. Oke. Ya udah langsung lah. Jadi mungkin sebagai summary ya buat teman-teman ya. Ya aku udah kenal sih. Jadi bisa ngenalinnya kayak tadi Auni kan kerja di Increasing sebagai apa tadi? Sebenarnya awalnya sosial media spesialis, guys. Tapi aku waktu awal apply gitu ya, aku memang udah belajar buat ininya, implement SEO gitu. Jadi memang udah belajar SEO-nya dulu. Oke. Jadi ketika udah gabung gitu ya, ternyata beberapa bulan setelah gabung itu tuh bos aku minta gitu buat jalanin SEO-nya website Increasing sama satu klien di furniture. Aku awalnya ya berat lah ya ngurusin sosmed. Itu tuh beda ya, sosmed itu kreatif banget, SEO itu kan lebih ke analitis ya. Nah, tapi pada akhirnya kok lebih seru SEO gitu kalau di aku, walaupun itu titik balik akhirnya jadi SEO kayak sekarang ya. Betul. Jadi Increasing, terus akhirnya pindah kerja ke Kontraktor Hijau, sebuah perusahaan kontraktor sebagai SEO di sana. Nah iya, yang aku juga pernah share itu ya, konten daily SEO kalau kakak ingat gitu. Nah itu kan aku bilang awalnya emang sosmed. Jadi aku awalnya lamarnya sosmed juga, jadi masih masa-masa bingung karena karena aku kan pengen profesionalnya ada sosmed, ada SEO. Nah aku bingung. Sementara sosmed itu masih banyak ya daripada SEO dulu. Pemainnya maksudnya praktisinya. Betul. Yang itu perusahaan apply ini Bukalokernya. Oke. Di tahun 2023-2024. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata SEO juga Bukaloker, aku apply kok SEO lebih cepat ya kalau aku gitu dipanggilnya. Waktu di Kontraktor Hijau disuruh ini ngerjain case study. Loh, ini kan case study yang biasanya aku kerjain kalau kerja SEO gitu. Ternyata udah lolos. Gitu. Dan the rest is history. Dan akhirnya bikin agency itu gimana? Mungkin sedikit ya masih penasaran karena bener. Tadi kan kerja sebagai sosmed, content writer, sosmed, terus cobain SEO. Cinta gitu kan. Nah akhirnya bikin agency. Tiba-tiba langsung ada agency. Iya, bikin sendiri. Orang mah kerja dulu di perusahaan lain gitu. Nih udah langsung pede bikin agency sendiri tuh. Gimana ceritanya bikin gitu? Kayak aku cerita aja ya Kak, tapi ini agak panjang. Jadi sebenarnya dulu itu durasi. Oke. Pas fresh graduate itu aku kepikiran pengen bangun agency juga sebenarnya. Udah dari fresh graduate. Kayak aku lihat orang-orang yang bangun agency itu keren gitu kan. Tapi aku kayak nggak nemu apa sih expertise aku gitu kan. Masih fresh graduate banget walaupun aku udah ngebekalin pengalaman diri sendiri dengan SEO writing gitu ya, sama copywriting juga udah gitu ya, ngerjain beberapa project freelance dari brand. Tapi kan kayak masih belum pede lah. Makanya aku
motivasi gitu ya. Awalnya kan dulu aku sebelum di Increasing pernah kerja di ini Lasnas gitu. Sebenarnya tuh udah dipromosiin jadi kepala divisi digital marketing, cuman aku karena lebih ngerasanya kok aku udah nerapin leadership tapi expertise teknisnya belum ada. Oke. Makanya aku ya udah aku lowering nggak apa-apa untuk ininya kayak jenjang karirnya supaya aku bisa memperkuat fundamental dan pemahaman teknisnya gitu di Increasing. Pasti. Terus pas di kontraktor hijau gitu ya. Karena aku itu nerapin juga tadi yang masalah SEO branding, tapi aku belum tahu itu istilahnya apakah teknik yang aku lakukan, strategi yang aku lakukan itu termasuk SEO branding, sampai akhirnya aku tiba-tiba kepikiran apa ini istilahnya SEO dan branding gitu ya. Terus cari di luar negeri, ternyata istilahnya tuh udah lumayan populer, tapi di Indonesia kok belum ada gitu. Nah, aku tuh nemuin peluang di situ. Jadi aku lihat agency itu digital agency banyak Kak, creative agency banyak, social media agency banyak, tapi kalau SEO agency itu masih dikit. Dan ketika aku bisa ngedeliver itu dalam bentuk SEO branding agency, karena aku belajar dari bos aku ya, selama kita punya positioning kuat itu kita bisa ini ya, bukan menangin industri, itu terlalu percaya diri, istilahnya tuh bisa lah untuk semakin memperkaya gitu ya untuk pengalaman di industrinya kita. Nah pada akhirnya aku ngajakin beberapa teman aku gitu ya buat mendirikan Selangkah gitu. Buat aku pengennya fokusnya emang ke SEO agency dari awal, nggak ada kepikiran digital agency. Awalnya tuh kepikiran sama salah satu partnernya bilang, apa namanya nulisin aja, cuman aku ngerasa kurang memorable karena aku ingat banget kata bos aku kalau bikin brand itu kita harus catchy gitu ya, powerful, tapi jangan ini belibet. Ya. Entah kenapa itu aku cepet mikirin Selangkah aja ya. Selangkah, terus aku ingat kayaknya cocok nih Selangkah Digital Agency. Terus langsung pas aku jelasin visi misi aku gitu ya, aku pengen dari Selangkah ini aku juga bisa ngebantu banyak orang. Aku ngerasain bahagia banget Kak ketika kerja di kontraktor hijau gitu ya, itu bisa bantu naikin omset ini bos aku gitu ya, perusahaan gitu. Itu ngerasain bahagia banget, dan emang awalnya bangun Selangkah itu pengen ngebantuin banyak brand. Karena ngerasa bahagia aja kalau bisa nolongin orang lain, makanya namanya juga Selangkah gitu. Selangkah sehati. Jadi benar-benar bisa sefrekuensi sama ini business owner gitu ya, sehingga pada akhirnya bisa nge-elevate gitu SEO mereka, pertumbuhan bisnisnya juga kerasa gitu. Makanya mungkin sampai dikomentarin sama anakku kemarin, karyawan gitu full time, Kak ini kok kita kayak konsultan bisnis. Iya, betul. Bukan ngomongin ranking doang gitu kan. Iya. Oke. Kalau gitu tadi tuh positioning sebagai SEO branding agency berarti emang sengaja SEO branding agency positioningnya sengaja dipilih biar tapi kenapa nggak SEO agency doang? Kenapa jadi SEO branding agency? Karena yang jual jasa SEO tuh banyak. Tapi yang spesialisasi untuk SEO branding atau ke brandingnya itu menurut aku belum ada kayaknya di Indonesia. Karena kan kebanyakan ke ini ya, search experience atau ini conversionnya itu performance SEO. Sementara aku pengennya tuh kayak kalau kita jalanin SEO itu memang berkelanjutan, dalam artian itu konversi leads ataupun dalam salesnya itu memang bisa berkualitas. Jadi tidak hanya jumlahnya banyak. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang ngelihat konten-konten aku gitu ya, aku nekenin kalau leads itu jangan cuman banyak-banyakan aja, tapi pastiin leads-nya itu qualified atau bahkan lebih tinggi lagi kualitasnya. Kita bisa dalamin itu tentang SEO. Banyak pertanyaan nih. Tadi Aul mau nanya itu dulu aku mau nanya apa definisi SEO branding apa tuh? Iya, maksudnya tapi tadi lucu banget kayak hampir jadi nulisin atau enggak SEO. Nulisin bener. Iya, SEO in gitu. Iya, aku sebenarnya masih kurang belum tahu nih SEO branding itu apa gitu, dan bedanya sebenarnya apa sih dengan yang SEO SEO gitu. Ya, dan jujur li aku pun juga baru dengar sejak Auni ngomongin itu gitu. I mean what USP-nya apa gitu? Apa yang bikin beda? Kenapa bisa menyebutnya sebagai SEO branding? Jadi ketika kita bicara SEO itu ya, mungkin ini bisa meluruskan aku juga kalau misalkan ada salah ngomong gitu ya. Jadi aku melihat SEO itu kan memang lebih ke keterukuran, analitis gitu ya. Karena ketika kita present ke klien itu adalah pertumbuhan atau grafiknya naik terus. Tapi gitu ya, yang menjadi question dari beberapa klien kami itu adalah bagaimana gitu kita bisa memberikan reason gitu, brand kita sudah sampai di titik mana, funnel mana gitu. Dan itu ada keterukurannya atau enggak. Itu pernah Kak, kita sampai di cecar pertanyaan sama klien kami tuh 2 jam.
ini gimana? Kok pokoknya kayak oke, branding gitu. Tapi ada nggak validasi datanya gitu? Makanya selangkah itu kita menggabungkan antara intuitif gitu ya sama datanya itu. Orang kebanyakan mikir branding itu tuh hanya intuisi aja. Jadi kayak kerasanya tuh ya udah based by feeling. Nah, yang ditawarkan selangkah adalah bagaimana kita bisa mempresentkan SEO branding itu dalam bentuk data performance gitu. Jadi makanya ketika kita present analisisnya kepada klien setelah SEO-nya berjalan beberapa lama, itu kita bisa ngejelasin, oh ternyata brandnya ini masih di tahap awareness, atau ternyata di engagement consideration, atau ternyata memang AI itu ternyata kami juga ini ada beberapa data klien. Ketika klien kami muncul hasil pencariannya di AI, itu ada yang memang si usernya fokus langsung ke conversion, ada yang dia awareness sekaligus conversion. Jadi setiap brand itu beda, dan kami bisa menjelaskan itu karena apa? Karena tadi menggunakan pendekatan branding SEO berdasarkan performance analytics juga. Yang matriksnya yang dilihat apa berarti kalau kayak gitu? Aduh, panjang nih penjelasannya. Ya, aku penasaran soal. Oke, one thing SEO, dan kita juga masukin ke branding. Jadi yang di-present itu apa gitu? Yang kita lihat as in ukuran ini branding sudah sampai tahap ini, itu apa yang dilihat? Mungkin contoh aja kali ya, yang paling gampang gitu, yang paling besar matriksnya apa sih? Oke, kita bicaranya ceruk ya, funnel ya. Jadi kan funnel itu dia atas itu paling luas gitu kan, sampai akhirnya nyempit. Paling luas itu adalah visibility. Nah, visibility itu adalah jadi gini, ketika kita melihat gitu ya, oh website ini muncul gitu kan, website muncul dalam bentuk artikel maupun halaman, itu bukan berarti serta-merta orang langsung ingat brandnya. Tapi yang diingat adalah judulnya kan, karena secara visual aja judul itu ukuran fontnya itu lebih tinggi. Makanya ketika visibility itu ada, belum tentu awareness. Tapi ketika visibility-nya itu dia efektif, itu bisa kayak pengaruh terhadap awareness. Makanya visibility di sini gitu ya, kita itu mengkategorikannya ada ranking, traffic gitu ya, impression, keyword acquisition gitu ya. Karena keyword acquisition ini juga nanti biasanya kalau dari kami itu lihat di Semrush gitu. Nah itu dibandingkan sama daerah kompetitor, kira-kira ini keyword acquisition-nya naik atau turun nih per bulan. Dari situ kan sebenarnya bisa dilihat ya kayak, kalau misalkan tidak ada masalah teknikal, itu berarti memang ada fase di industri itu sedang menurun. Jadi kita ada validasinya. Karena itu juga ditanyakan sama klien kami, kok kalian bisa gitu ya kasih reason ini adalah faktor seasonal, kan itu harus ada based by data gitu. Makanya di situ kami memaparkannya seperti itu. Baru nanti ke awareness. Nah, awareness ini gitu ya, ini aku juga dapat inspirasinya riset-riset gitu, terutama dapat juga dari Daily SEO sama Faris ya. Di mention terus saya mention Faris terus ini. Dia pernah mention gitu kalau awareness itu adalah branded traffic ratio. Nah, di situ kita masukin juga branded impression ratio juga gitu ya. Jadi di situ bisa dinilai juga apakah gitu ya branded traffic ratio itu kalau misalkan brandednya tinggi gitu, non brandednya rendah, itu berarti brandingnya bagus atau enggak. Tapi kalau misalkan brandednya terlalu tinggi, itu kan berarti SEO-nya nggak jalan. Ya kan, karena non brandednya terlalu rendah gitu kan. Makanya kita harus melihat proporsionalnya yang sehat. Nah, habis itu apa? Engagement inilah IET dari dalam bentuk artikelnya berperan gitu. Kira-kira storytellingnya itu masuk atau enggak. Nah, di sini juga yang berperan apa? UI. Kira-kira UI-nya udah sesuai sama usernya atau enggak, kita lihat dari apa? Scroll depth gitu ya. Terus engagement user. Pokoknya beberapa metrik engagement itu sebenarnya banyak Kak, tapi kita itu sebaiknya tidak menggunakan semua metrik. Kita pakai aja beberapa metrik ya. Biasanya kita kalau dulu belajar di statistika atau matematika biasanya kan 3 variabel ya. Yang penting aja gitu 3 sampai 5 lah. Nah, disitulah kita coba analisis, oh ternyata UI-nya itu oke nih, atau ternyata IET-nya tuh oke. Nah, cara taunya gimana? Biar kita nggak cuman kayak halusinasi atau tebak-tebakan. Makanya kita bandingkan 6 bulan Kak. Jadi walaupun kita monthly report gitu ya atau bi-weekly reporting, kita ke klien itu ngasih datanya sampai 6 bulan sebelumnya. Misalkan ini Januari 2026, kita kasih sampai dari bulan Juli atau Agustus. Jadi biar benar-benar akurat. Terus habis itu consideration gitu ya. Consideration itu kayak klik tuh chat WA gitu, atau misalkan atribusinya. Atribusi kan banyak ya, tergantung tiap brand gitu. Mungkin kalau B2B dia artikel itu akan berperan sangat tinggi. Jadi internal link itu juga bisa masuk gitu ya.
Apakah dari artikel ini internal linknya kemana gitu. Nah itu juga masuk atribusi. Lalu kalau misalkan dia conversion gitu, itu tergantung dari tombol CTA-nya apakah minta quotation. Kalau buat B2B kan seperti itu. Kalau misalkan e-commerce itu kan biasanya langsung buying gitu atau add to cart. Betul. Makanya kalau ada yang bilang SEO itu SEO masa harus berdampak pada sales, sebenarnya tergantung sih kayak niche-nya gitu. Aku nggak yang kayak bilang SEO 100% harus sales atau konversi, enggak. Konversi itu maknanya luas, Kak. Makanya tadi aku bilang funnel gitu. SEO to conversion itu bisa jadi emang dampaknya di awareness gitu ya. Visibility tadi, engagement, consideration sama conversion. Makanya aku bilang ranking sama traffic gitu ya, itu masih penting. Kalau misalkan ada yang bilang, ranking itu nggak penting ya, justru dari aku mikirnya ranking itu penting selama rankingnya itu kita tahu arah akhirnya kemana. Jadi jangan sampai gitu ya, kita kayak ranking aja karena permintaan dari klien, tapi kita harus bisa jadi strategis partnernya si klien gitu. Karena klien itu ibaratnya dia tahu keyword ini itu winning karena dipakai sama kompetitor, tapi dia tahu nggak kenapa si kompetitor pada akhirnya winning, pada akhirnya closing gitu. Makanya kita menawarkan bagaimana gitu ya visibility ini pada akhirnya bisa sampai funnel terakhir gitu ya, conversion gitu. Sehingga nanti berkualitas. Nah, makanya gitu ya, SEO branding perannya di mana? SEO branding itu perannya tadi dari visibility-nya sampai conversions. Betul. Berarti kalau aku summary ini udah ini dagingnya udah selesai. Tapi kita perdalam lagi ya. Aku summary tadi berarti visibility funnel paling atas. Betul. Terus jadi awareness. Bener nggak? Apa awareness di atas Visibility dulu. Visibility bener kan? Visibility. Brand Awareness, engagement, consideration, conversion. Itu framework SEO brandingnya Selangkah. Iya. Itu riset butuh berapa bulan, Kak, sampai akhirnya ketemu? Ini nggak rahasia kan? Ini kamu posting juga kayaknya ya? Iya, nggak rahasia. Cuman kalau misalkan teman-teman pakai ya patennya dari Selangkah ya bilangnya. Jangan lupa saya thank you ke Selangkah. Saya thank you. Dan bilang dari podcast Delisia ID ya. Iya. Dapat semua. Jadi ini kan funnel yang biasa, tapi yang menarik adalah Auni menemukan korelasi dengan posisi brandnya dia versus kompetitor juga gitu ya di yang atas-atas tadi kan bisa dibandingkan kompetitor ya. Oke. Kayaknya lebih detail di bagian metrik-metrik itu ya, perbandingan. Terus tadi yang di paling atas funnelnya itu Auni mention rasio branded and generic keyword ratio. Berarti di situ, itu berarti bisa disimpulkan nggak bedanya SEO branding yang Selangkah jalankan sekarang adalah di situ, kayak detail-detail kecil itu yang sebenarnya matters itu mereka track dan peduli dan mau improve gitu ya sih. Jadi hasil tadi dan end goal-nya adalah biar si klien mendapatkan conversion yang bukan cuma sekedar quantity tapi quality. Betul. Ini emang SEO berdampak ke bisnis begini ya, bukan cuma saya selesai rankingnya naik nih. Itu udah SEO zaman kapan lah ya. Sekarang ranking harus berdampak sampai akhir buat bisnisnya. Menarik. Berarti kalau misalnya dari funnel tadi kan kita turun. Yang mengantarkan ke revenue itu kan berarti tadi konten ya? Atau technical atau apapun lah gitu. Apa sih yang beda di Selangkah? Kayak ketika bikin konten Selangkah tuh fokusnya ke apa gitu? Ada yang beda nggak? Kayak atau research keyword dulu, atau kita nggak research keyword, kita ngobrol dulu ke orang produk dan segala macam. Apa yang beda? Ini kita pertanyaan mau lebih ke ini ya, kayak in practical. Ini kan masih konsep nih ya, langsung jembatanin practical daily-nya kan SEO kan ngasih konten nih salah satunya ya. Wah. Kita gali aja langsung ya. Langsung Selangkah nih. Kita tanyain. Nah, sok mangga silakan. Yang beda dari Selangkah SEO brandingnya itu kita end to end, Kak. Jadi benar-benar dari tahap initial phase-nya pun kita udah pendekatannya lebih ke branding. Dan ini itu kita merumuskan tahap dari awal sampai akhirnya itu juga butuh proses ya. Itu sampai akhirnya setahunan lebih, sampai akhirnya ketemu formula winningnya. Initial phase-nya itu seperti apa? Jadi ini dari kita memahami dulu keyword gitu ya. Keyword itu kalau misalkan di mata aku dia demand generator. Demand generator itu artinya gitu ya. Dari keyword itu artinya memang sudah ada demand-nya. Jadi dia nge-generate dalam bentuk keyword. Jadi kalau misalkan kita tidak berangkat dari keyword utamanya, bayar keyword atau transaksional keyword,
itu kita jalanin SEO-nya dalam bentuk artikel, backlink atau technical itu tidak akan berdampak sama sekali. Jadi ini beberapa klien itu kan pakai layanan konsultasi kami. Itu ada yang pernah bilang, ini ada mohon maaf aku bukan bermaksudnya gimana, cuman adalah website suatu brand gitu di handle gitu kan. Terus juga udah jalan 3 bulan. Nah tapi kok dia nggak ada ranking keyword sama sekali gitu di halaman pertama, bahkan seluruh halaman sampai halaman 10 juga nggak ada gitu. Terus katanya sales pun juga nggak ada. Nah ternyata setelah kita analisis secara singkat, dia itu bahkan tidak menaruh gitu ya bayar keyword utamanya itu di title sama meta description di homepage-nya. Padahal itu tuh udah poin vital banget, karena dari situ nanti kita bisa turuninnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk artikelnya, kita topik-topiknya harus bahas apa, dalam bentuk backlinknya juga, bagaimana kita mencari backlink yang kontekstual gitu ya. Terus juga jumlah backlinknya, sama nanti mungkin dari kita lihat kira-kira backlink ini bisa bantu memperluas pangsa pasar atau enggak. Jadi benar-benar dipikirin sampai situ. Nah, terus juga dari sisi UI. Sisi UI ini kan dia itu harus bisa menerjemahkan gitu ya konsep yang diinginkan dari si bisnis dalam bentuk keywordnya maupun DNA bisnisnya. DNA bisnis itu maksudnya apa? Kayak misalkan model bisnisnya gitu ya. Apakah B2B, B2C? Karena ibaratnya kita lihat ada website, dia mungkin ada brand yang bergerak di B2B sama B2C berbarengan, tapi kalau kita bahas kontekstual ya kayak SEO, itu kalau misalkan B2B, B2C barengan gitu untuk brand yang baru dibangun, itu nggak akan bisa gitu. Karena apa? Gini, kalau aku menganalogikan, Google itu tuh kayak cowok lagi PDKT sama cewek. Nah, kalau misalkan cowok lagi PDKT sama cewek itu ya gimana ya, kayak nggak bakal kenal si cowok ini gitu ya. Kita ibaratkan si cewek ini, dia inilah banyak dideketin sama cowok, tapi si cowoknya ini kayak ya udah kayak ibarat itu cowok-cowok yang ya udahlah kita tahu seperti apa gitu ya. Jadi belum ada hal unik yang bikin si cewek ini ingat. Gitu. Nah, makanya gitu. 3 bulan jalan itu ketika tidak ada hal unik yang bisa ditonjolkan, itu jadinya apa? Gak ingat. Nah, itu karena aku memahaminya Google itu mengidentifikasi based by pola. Nah, SEO branding fungsinya adalah memberikan sinyal gitu bahwa oh si brand ini gitu ya kekuatannya tuh di mana. Misalkan kalau selangkah itu SEO branding, kita tunjukinnya dari bentuknya apa. Kalau kita kuat di SEO branding, oh ternyata dari sisi sederhananya artikelnya aja, kita bahasnya itu kayak artikel B2B gitu ya. Bagaimana misalkan kemarin tren SEO di industri itu penerbit buku gitu. Jadi case study, terus juga artikel-artikel lebih ke buat C-level atau manager, bukan artikel yang kayak meta description adalah bla 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 bla. Karena apa? Karena artikel juga Kak, kalau misalkan kita tidak memahami bayar keyword utamanya seperti apa, positioning bisnisnya seperti apa, itu artikel kita gak akan spesifik gitu. Maksudnya oke, dia akan achieve gitu, tapi mungkin akan lebih lama. Nah, kita mencoba gitu ya bagaimana bisnis itu gitu ya, si brandnya ini bisa dikenal secara kuat baik dari sisi user gitu maupun dari sisi si search botnya itu sendiri. Sebelum lanjut, aku kayaknya baru menyadari nih bahwa definisi branding nih kita harus perjelas buat teman-teman yang dengerin. Jadi branding yang Auni bahas dari tadi tuh ya, sepertinya aku sepakat nih bahwa branding yang dimaksud itu bukan branding yang brand kan kayak logo apa namanya visual, warna gitu-gitu kan, tagline. Nah, itu bukan brand yang dimaksud Auni kan. Yang dimaksud Auni lebih luas lagi. Betul. Bahwa sebuah bisnis tuh punya brand ya, apa namanya? Produknya apa tuh juga menggambarkan brandnya, layanannya kayak gimana menggambarkan brandnya gitu kan. Betul. Gimana dia melayani customer itu menggambarkan brandnya, gimana dia bikin konten di sosmed, nge-reply review itu adalah gambaran brandnya. Jadi menyeluruh ya. Betul, menyeluruh. Gitu. Dan SEO branding adalah gimana mengejawantahkan brand itu dalam konteks website dan SEO gitu, termasuk konten, ada UI segala macam yang diukur dengan framework yang tadi. Iya, betul. Jadi sederhananya Selangkah ini agensi yang care dengan kliennya, dengan brandnya. Jadi tadi dijelasin, oke, kita udah ada SEO branding, kita fokus ke brand, terus cara bikin kontennya seperti ini, kita holistic, end to end dan sebagainya. Cuman poin paling pentingnya tadi aku adalah itu tadi, mereka care, mereka nitty-gritty-nya itu diperhatikan. Dan mereka tahu apa yang mereka ngerjain gitu. Ngerjain apa.
Karena kebanyakan karena aku juga punya agensi sendiri gitu ya yang sebenarnya kita bersaing tapi mungkin beda positioning lah ya. Iya. Yang punya kan DLYS kan. Jadi emang pain point dari para brand gitu ya, para perusahaan kalau kerja sama agensi ya agensi nge-service-nya ya apa adanya. Jadi nggak bener-bener care gitu. Paketan. Ya ada yang paketan, kayak paket sebulan sekian konten harga sekian gitu kan. Ya udah, tapi ya udah ngerjain sesuai dengan paketnya itu doang gitu. Jadi yang tadi Auni jelasin tuh, ternyata emang kita bisa loh sebagai service provider tuh ngasih sesuatu yang sangat care. Menarik. Oke. Tadi pertanyaan kamu udah terjawab semua belum? Udah, tapi ada satu lagi soal yang kita mau bahas, konten yang generate revenue tadi. Oke. Di awal. Nah, itu tadi kan bahas konten. Udah dijelasin, ini tentang branding, konten kita align dengan brandingnya, kita care dengan banyak hal. Tapi tadi udah dari awal kita udah setuju kalau end to end ini akhirnya ke revenue. Ya. Nah, konten seperti apa? Revenue atau Ke conversion. Conversion banyak jenisnya. Ya, beda-beda. Ya. Nggak langsung mesti revenue. Nggak harus revenue. Karena tiap brand itu titiknya beda-beda. Yes. Jadi nggak bisa disamaratakan. Oke. Yes. Nah itu mungkin startnya dari mana kayak? Biasa tuh titik akhirnya apa sih? Kan belum tentu revenue tapi ada conversion artinya macam-macam. Nah, biasanya tuh klien-klien tuh apa aja sih? Kayak typical B2C company tuh apa sih tujuan akhirnya B2B apa? Dan gimana cara kamu membuat konten bisa mengarah ke sana gitu. Tadi pertanyaan malu kan itu kan, mengarah ke sana. Tapi sananya tuh akhirnya apa aja biasanya sih? Tujuan bisnis sejauh ini. Bentuk conversionnya tuh bentuknya apa aja? Apakah leads, apakah cuman form, apakah klik doang, itu udah bisa dihitung conversion. Dari yang paling mudah deh sampai yang paling aneh. Oke, gini. Coba aku tanya balik ke Kak Ilman deh. Kan kita sama-sama punya agensi gitu. Kak Ilman kalau misalkan mau mempekerjakan Kamaulan. Itu kan harapannya apa? Mau dapat profit kan? Betul. Dapat cuan lebih banyak. ROI. Iya. Ini kita memang akui aja gitu. Orang itu bangun bisnis emang ujung-ujungnya pengen cuan. Betul. Hampir semua kliennya Selangka itu pengennya apa? Leads atau sales gitu kan. Tapi kebanyakan ngomongnya leads karena kebetulan kami itu kebanyakan B2B gitu. Oke. Nah, mereka pahamnya SEO itu traffic gitu. Makanya ketika datang ke kami bilangnya apa? Kebanyakan traffic sama leads. Oke, kita pahami traffic sama leads. Kita lihat dulu nih, kira-kira permintaan mereka tuh reasonable nggak sih? Misalkan si klien ini mintanya 6 bulan dulu buat percobaan, langsung ke ini, leads. Makanya Selangka itu di awal tidak langsung mengiyakan. Tapi bukan berarti nolak mentah-mentah. Cuman kan di sini kita posisinya adalah jangan sampai gitu ya. Kita sebagai agensi memberikan overpromise, janji manis banget. Padahal brandnya sendiri tuh belum siap. Kan ya dosa gitu ya, dosa ngerasa aja integritas etikanya tuh tercoreng gitu ya, kayak nggak enak sama kliennya juga gitu. Mereka udah pakai uangnya gitu kan, sama-sama inilah ngejalanin bisnis, masa mereka udah percayain Selangka gitu, tapi Selangkanya malah nggak bisa ngedeliver. Kasian merekanya udah percayain kami gitu, udah bayar berapa juta gitu kan, mahal kan, berapapun nilainya. Makanya kami cobanya apa dulu? Pertama kami lakukan competitive analysis dulu Kak. Jadi kami di awal itu biasanya minta data dulu. Si klien ini direct kompetitornya siapa gitu. Benar-benar kita analisis secara brand maupun SEO-nya. Dulu itu aku pernah ikut bootcamp gitu ya. Di belajar lagi tuh bagus BTW guys. Buat brandnya itu dulu di tahun 2022 deh aku ikut. Itu bagus banget. Jadi aku itu di Selangka coba mengintegrate antara kompetitif analisis dari brandnya maupun dari SEO. Misalkan nih, kemarin aku iseng kalau misalkan buat Selangka bandingin sama Daily SEO, bandingin sama beberapa SEO agency, kira-kira posisinya di mana? Oh ternyata kami masih PR gitu kan. Dari situ kita bisa dapat gambaran, oh ternyata Selangka itu kalau misalkan dari posisi di competitive map itu masih termasuknya inilah, perlu di boost lagi gitu kan, perlu di boost lagi. Terus kita coba bandingkan secara data gitu. Kita coba analisis kompetitifnya apa? Dari traffic gitu ya. Traffic dalam 6 bulan atau setahun terakhir yang kami ambil dari SEMrush. Terus juga dari acquisition organic keywordnya dari segi jumlah gitu kan. Terus ya udah dari situ ketahuan. Oh ternyata gitu ya, kami coba analisis. Terus nanti misalkan kalau udah deal sama klien gitu ya, itu coba kami ulik-ulik Google Search Console sama Analytics-nya gitu ya. Nanti coba pakai framework funnel tadi yang udah dijelasin.
ternyata ketahuan mereka PR-nya katakanlah ada di brand visibility-nya. Kalau brand visibility-nya rendah gitu ya, ternyata dia juga nggak nge-convert. Berarti memang PR banget itu apa? Kita fokus buat naikin traffic dulu. Kita fokusnya adalah bikin Google kenal dulu sama website si brandnya itu. Terus tadi gimana? Kan klien pengennya leads gitu. Ya udah. 6 bulan lagi gitu. Makanya gitu kan. Business owner sebenarnya as long kita bisa kasih data, kita bisa menghubungkan antar data, mereka itu akan memaklumi. Bahkan klien saya ada kok yang skeptis gitu. Ini gimana Mbak Uni kok SEO-nya nggak ngasilin conversion bla 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 gitu kan. Udah berapa kali tuh dikomplain gitu kan. Ya udah deh. Itu udah jadi klien sudah berjalan gitu maksudnya. Oh, udah perpanjangan berapa kali nih kliennya. Oh, akhirnya gitu. Oke. Iya, cuman klien ini betah sama kami tuh karena ini ya tadi konsultasinya tuh kayak nggak cuman traffic baba-baba sampai bisnisnya pun dia konsultasi gitu kalau sama kami kan. Nah, makanya ini karena pertanyaan dari beberapa klien, makanya tadi akhirnya tergerak buat ngembangin framework tadi. Dan kami coba present, oh ternyata ini Pak setelah dibandingin sama dari kompetitor, posisinya brand Bapak itu masih perlu ditingkatkan lagi nih biar bisa di titik yang sama atau bahkan lebih dari kompetitor. Kita lihat dari apa? Ternyata dari segi organic trafficnya masih masih ketinggalan. Dari segi jumlah backlinknya masih ketinggalan. Iya, memang jumlah itu tidak penting, tapi untuk beberapa industri tertentu itu penting. Contohnya itu kayak misalkan mungkin Red Ocean ya kayak kalau menurut aku misalkan kesehatan gitu kan, ekspedisi itu kita perhatiin lagi industrinya seperti apa. Oh ternyata ekspedisi itu jor-joran, mereka itu keluarin budget tuh banyak banget buat backlink, buat SEO. Makanya emang harus kejar banget di jumlah dan visibility-nya. Begitu juga sama kesehatan. Karena kesehatan itu juga macam-macam lagi. Ada buat fitness gitu kan, ada klinik, terus ada apa lagi macam-macam. Pokoknya kalau kita nggak bisa ngejaga visibility-nya itu gitu ya, dalam artian nggak publish artikel, itu bakal kalah. Tapi bukan berarti artikel itu kayak satu hal yang mutlak, karena ada juga beberapa industri yang tidak perlu artikel. Contohnya misalkan sekolah gitu kan. Sekolah negeri kan nggak perlu Kak. Iya kan? Ya itu balik lagi. Jadi oh, kamu ada klien sekolah juga ada? Pernah sempat. Oke. Tapi nggak jadi. Jadi pada akhirnya aku setuju sama kontennya Kak Ilman gitu. Ngomong bahwa SEO itu bagian dari marketing dan yes, kalau misalkan kita nggak paham tren marketnya seperti apa, kita nggak coba gitu. Oke, kita mungkin nggak ada waktu buat ngeriset dalam banget ya sampai baca-baca artikel nggak ini. Tapi kita coba bayangkan aja gitu ya. Kita coba memvisualisasikan diri kita sebagai penggunanya. Kalau misalkan ekspedisi atau kesehatan, menurut aku sih kita pasti bakal gampang banget ngevisualisasiinnya gitu. Kita bingung cari rumah sakit mana yang kira-kira mudah diingat. Kalau aku sih pasti Siloam. Siloam kenapa mudah diingat Kak? Muncul karena terus. Itu Dr. Jimmy Ardian itu kan naik banget tuh. Oh. Aku kan suka ikutin ini konten-konten mental health juga. Menurut aku Siloam itu mulai dikenal banget tuh sejak ini Dr. Jimmy Ardian gitu kan. Nah, terus rumah-rumah sakit lainnya gimana tuh? Berarti ya itu PR-nya. Visibility-nya harus dinaikin karena kita lihat Dr. Jimmy Ardian itu visibility-nya banyak, dia bikin konten TikTok kan banyak banget. Walaupun kita nggak tahu ya di balik layarnya itu beliau bagaimana gitu ya. Nah, cuman ya kayak gitu, kita harus melihat lagi gitu ya, tren industrinya seperti apa, kompetitor pergerakannya seperti apa, hingga akhirnya kita bisa tahu, kita bisa ngedeliver ke kliennya seperti apa gitu ya. Jadi kita nggak over promise juga. Jadi based by data, dan business owner itu mengapresiasi itu kok. Oke. Aku pause sebentar. Jadi yang tadi apa Auni bilang tuh kalau bahasa standarnya tuh kan tadi analisis kompetitor itu buat menemukan gap ya kalau bahasa ini konten gap kayak backlink gap kayak apalah pokoknya gap antara kita sama kompetitor gitu ya, bener ya. Oke, terus ya aku mau menyimpulkan tadi kan pertanyaannya approach kontennya seperti apa. Ternyata approach-nya adalah nggak semuanya butuh konten dan nggak semuanya butuh artikel. Itu kesimpulan ujungnya ya, benar kan ya? Ya, tergantung. Karena ya mereka jalan dari kompetitor analisis. Ya. Terus dicek, oh kira-kira butuhnya apa? Kita belum dapat conversion karena visibility-nya belum ada. And then dari situ tadi Auni bilang kalau misalnya kita butuh visibility berarti kita harus butuh konten seperti apa. Itu balik lagi ke bisnisnya. Jadi kurang lebih kayak gitu berarti jawabannya kan, pertanyaannya. Bener gak sama gitu? Aku juga menyimpulkan hal yang sama. Iya kan? Jadi kayak intinya adalah yang aku bisa tangkap adalah selangkah mereka bikin konten nggak cuma bikin konten, nggak
tadi seperti kita bilang kayak paketan atau Yep. berapa gitu, tapi mereka care dan mereka lihat bisnisnya yang mereka jalanin ini, yang mereka bantuin apa, dan ya udah dianalisis butuhnya apa, jadi apa ya, tailor untuk setiap Oh iya benar. brand. Ya, Customize untuk kata-katanya tailor ya, Ah. customize. Oke. Jadi kita tahu jenis konten yang dibikin apa, apakah artikel, apakah tadi kayak tadi untuk sekolah kayaknya nggak perlu bikin artikel, yang penting infonya, biaya dan lain-lain itu jelas. Kurang lebih kayak gitu. Itu aku dapatnya gitu. Yep, sama-sama. Aku jadi ada follow up Yes. question dikit. Apa nih? Kalau dari tadi ngelakuin apa gap analisis, kompetitor analisis tadi, oke, Bapak ketinggalan sejauh ini kira-kira gitu kan? Iya. Makanya butuh ngelakuin ini. Nah, di kasus kamu sering terjadi ini nggak, kayak wah kan kamu pas ngasih tahu butuhnya segini kan itu kayak kamu bisa ngitung nih quotation-nya ntar bakal berapa nih gitu kan. Nah, pernah ada kasus di mana wah budgetnya nggak cukup nih. Jadi kayak dia banyak mau tapi nggak punya cukup budget untuk bisa nggak punya cukup budget buat bisa ngejar yang dia mau gitu. Ini permasalahan agency owner ya. Saya tidak terpapar dengan ini sepertinya. Ya udah, jadi kan kalau misalkan di aku sendiri sih coba nawarin 3 paket gitu ya. Jadi oke, dari 3 paket itu item kerjanya itu jumlahnya berapa. Tapi oh iya budget saya nggak ada, ya udah kita sesuaikan tapi bilang oke, Bapak kalau mau achieve atau Ibu mau achieve di sini berarti nggak bisa nih dalam 3 atau 6 bulan gitu. Karena Ibu kan pengennya lebih hemat ya, berarti possible-nya adalah di 1 tahun. Jadi kan beliau juga akan lebih berpikir, aduh kayaknya lebih mahal setahun ya daripada 6 bulan kayak gitu kan. Oke, jadi dikasih opsi, Betul. Resultnya beda-beda, deliverablesnya beda-beda. Jadi tiap quotation itu kita juga harus bisa kasih reasonable gitu ya. Jadi terukur. Oh kalau misalkan segini, makanya SEO forecasting itu main penting Kak. SEO forecasting itu kan ini ya kayak oh kita produce berapa artikel, berapa backlink, itu kira-kira proyeksinya dari traffic ke conversion dalam bentuk leads atau katakanlah sales gitu ya. Itu bisa berapa kayak gitu. Nah, oh ternyata kayaknya baru bisa 5 artikel deh ya. Walaupun kompetitor mungkin udah jalan lebih lama, artikelnya udah 30 per bulan, ya udah kita kasih proyeksinya. Oh berarti begini Bu, dan Ibu kira-kira baru bisa nge-achieve ini ya, mohon maaf berarti misalkan 1 tahun 6 bulan kayak gitu. Ya. Oke, apalagi udah? Sejauh ini klien kamu berarti B2B semua rata-rata, tadi aku bilang gitu ya. Berarti mereka mencari, berarti rata-rata goalsnya emang leads gitu ya, kamu tadi bilang ya. Iya. Yang susah dari nge-service klien B2B itu apa sih? Maksudnya kayak mungkin aku kok ngerasanya sebagai service provider kok ngelayani B2B klien kok lebih gampang dibanding B2C ya, karena kita relate nih, kita juga agency kan mencari klien, we are B2B. Iya. Dan kita punya B2B, kita punya klien yang service-nya B2B juga. Jadi kayak kita relate, oh sama-sama goals-nya buat mendapatkan B2B klien. Nah, apakah emang gampang atau tantangannya apa sih? Apalagi dalam konteks SEO terutama gitu ya. Mencari pemahaman tentang customer-nya, apa kompetitornya. Soalnya biasa mungkin buat tambahan kayak biasa kalau B2B kan kayak search volume-nya kecil misalnya, biasa gitu kan, kayak susah nyari topiknya gitu. Journey-nya panjang. Hasil bisnisnya nggak langsung kerasa. Tantangannya adalah ketika si ownernya itu menganggap bahwa oh kalau naiknya dikit itu berarti kalian SEO-nya gagal. Atau misalkan si ownernya itu tadi benar, jadi nggak paham kalau misalkan cycle-nya itu memang lebih panjang, lebih rumit kalau B2B gitu ya, atau buyer journey-nya juga lebih panjang. Atau misalkan si ownernya bahkan nggak tahu apa yang jadi unik dari bisnisnya sendiri. Beneran Kak, jadi ada case-nya kemarin gitu ya, walaupun bukan B2B sih ya, B2C. Jadi sebutlah agent di suatu industri, beliau itu udah jalan 6 bulan gitu ya sama selangkah, tapi nggak tahu apa yang jadi unik dari produknya. Otomatis ya gimana leads-nya mau datang gitu. Jadi kalau misalkan ada owner gitu ya, itu nyalahin kok ini leads gak ada yang masuk gitu, atau salesnya nggak ada yang convert, jangan salahin SEO-nya dulu. Justru coba dulu matengin bisnisnya, baru kalian settle siap jualan. Karena ketika kita ngebahas oke, ada leads masuk berarti apa? Berarti copywriting-nya itu bisa ngedeliver dengan baik key message-nya itu. Tapi kalau misalkan
dari leads ke salesnya nggak ada gitu ya, berarti tidak ada unik dari produknya itu dibandingkan sama kompetitor. Unik itu kita tidak hanya bahas dari USP ya, unique selling proposition, tapi BVP itu juga brand value proposition. Brand value proposition nih kira-kira apa nih sebagai brand, misalkan daily SEO. Daily SEO itu orang tahu, oke, pusat medianya SEO gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tahu berita terbaru SEO gitu ya, atau misalkan webinar, itu SEO pasti udah jadi top of mind. Itulah BVP berperan di situ. Nah, tapi kalau misalkan klien ini nggak paham sampai situ, cuman ikut-ikutan kompetitor, ya udah, ini mohon maaf aja akan susah buat tumbuh. Makanya owner itu juga harus paham di situ sebelum memesan service SEO. Nah, terus kita sebagai owner SEO agency atau misalkan digital agency, ya udah kita tegas aja sih daripada kitanya rugi gitu. Karena gini, Kak, kadang itu ya, ini pandangan aku aja ya. Kadang ada case gitu ya, owner atau misalkan karyawan yang gitu nggak suka sama agency, bilangnya nggak bisa deliver dengan baik, diviralin. Padahal gitu ya, itu masalahnya ada beberapa, antara si agensinya tidak jago bikin reportnya gitu ya, atau si ownernya itu dianya itu tuh salah ekspektasinya ada gitu. communication gap ya, expectation Betul, gap. makanya ketika ada aku sih tipikal yang ini beneran gak sih agensinya, kayaknya belum tentu agensi yang salah gitu, karena setelah menjalani dan ya adalah teman-teman gitu ya mungkin dari agensi gitu, ya itu kelihatan aja perbedaan POV ini. Jadi kita tidak bisa selamanya menyalahkan agensi. Kadang-kadang gitu ya, kayak kita itu menyalahkan diri kita sebagai agency owner, kita belum perform gitu. Padahal masalahnya adalah dari awal si klien ini kerjasama sampai akhirnya berjalan, sampai akhirnya mungkin end kontrak atau lanjut, itu tuh persepsinya itu tidak ketemu antara dua belah pihak. Karena kita B2B service gitu ya, kita itu adalah mainnya di komunikasi sama pelayanan. Nah, komunikasi ini kita harus tegaskan boundary-nya dari awal. Berarti nambah PR orang SEO satu lagi. Seperti biasa, selain kita mengerjakan SEO, kita harus mengedukasi apa itu SEO. Mengkomunikasikan. Iya, mengkomunikasikan. Tapi klien aku jadi kita malah jadi ke bisnisnya dia nih. Penasaran ini sih, apakah klien-klien kamu tuh kebanyakan udah ngelakuin paid marketing dulu, atau emang mereka dari pertama langsung ngelakuin SEO bareng kamu gitu? Jadi pertanyaanku lebih kayak gini sih, apakah emang buat B2B SEO tuh channel yang sangat penting, bahkan kalau paid ads itu mungkin tidak relevan buat B2B, karena kalau paid ads nanti dapat leads-nya banyak, quality-nya sedikit, makanya makanya SEO lebih pas buat B2B. Apakah kesimpulanku barusan tuh terjadi di case kamu gitu? Tergantung industrinya sama model bisnisnya. Jadi gini Kak, misalkan nih Selangka itu ada klien yang di bidang engineering gitu ya, dia itu high ticket banget. Jadi kalau misalkan sekalinya dapat leads itu convert bisa miliaran rupiah. Dan ternyata nggak cocok kalau misalkan ads. Kenapa? Karena gitu ya, pertama kita lihat gitu, dia tuh sempit banget industrinya, benar-benar pemainnya dikit. Makanya wajar ketika leadsnya masuk convertnya bisa miliaran, karena dianggapnya juga service mahal. Nah yang kedua, untuk beberapa industri ads itu kelihatannya jadinya terkesan murah. Bukan berarti ads-nya salah ya? Kalau nge-ads malah kelihatan agensi perusahaan B2B malah kelihatan murah gitu maksudnya kalau dia nge-ads. Iya, karena kan kita ketika bicara ya SEO itu ya, bukan berarti aku bilang ads itu tidak jelek atau tidak works, bukan. Ini lebih ke persepsi tiap industri itu beda-beda. Ada yang merasa bahwa kalau misalkan muncul gitu ya, ads itu malah bagus. Contohnya apa? Kontraktor gitu kan. Tapi kalau misalkan engineer yang kayak gini, justru ketika dia muncul ads itu ya, itu malah buat si levelnya gitu yang jadi calon kliennya dia tuh merasanya, ngapain kamu ngiklan, kesannya tuh saya apa gitu loh. Ngerti. Nah ya makanya itu kita juga harus mikirin sampai di situnya juga. Makanya klien kami ini gitu ya, dari awal kerja sama Selangkah itu dia nggak pakai ads sama sekali gitu, dan emang nggak cocok pakai ads. Makanya pintu utamanya benar-benar SEO aja Kak. Sosmed gak main, bener-bener SEO aja. Bahkan sosmed yang organik pun juga gak main. Iya SEO aja. Dan ternyata dari awal kerja sama Selangkah itu dapat 1 leads, emang 1 leads aja, cuman 1 leads itu bisa miliaran rupiah. Dan sekarang itu udah jalan di bulan ke-6, di bulan ke-5 kemarin udah dapat 8 leads. Jadi bisa dibayangkan bisa berapa. Nah, tapi tadi balik lagi, ada industri yang memang butuh didukung sama ads gitu kan. Contohnya apa? Misalkan tadi ekspedisi itu pasti perlu ads gitu kan. Atau misalkan kontraktor itu antara perlu atau enggak gitu ya, tergantung juga. Atau misalkan untuk brand B2B yang manufaktur itu juga beberapa butuh. Iya, jadi balik lagi ketika kita menggunakan channel, intinya adalah kita itu pahamin dulu bisnisnya klien gitu kan.
Mungkin Kak Ilman juga kenapa pada akhirnya memutuskan pakai Telegram gitu kan, Telegram activation gitu kan, WA activation atau email juga activation. Tapi bisa jadi mungkin ads itu antara iya atau enggak kan. Itu kenapa? Karena dari ownernya sendiri memahami industrinya ini kuatnya di mana, kenapa harus pakai ads atau enggak gitu kan. Jadi emang kita nggak bisa bilang ads itu jelek, SEO itu is dead gitu. Enggak, menurut aku itu balik lagi ke industrinya. Kita nggak bisa pukul sama rata. Setiap industri itu unik, apalagi bisnisnya sendiri tiap entitas juga unik. Ya. Jadi suka ada yang menyenggol-nyenggol channel lain karena pengen ngangkat channel sendiri gitu. Waduh. Menurut aku sama-sama penting. Ya, tergantung industrinya, Betul. marketnya. Oke. Aku cuman mau nambahin yang tadi bagian iklan. Mungkin nggak semua boleh iklan, tapi mungkin goals-nya itu bukan conversion. Jadi kayak cuman nambahin awareness aja, brand view dan segala macam. Yep. Itu mungkin masih make sense ya untuk kalau misalnya brand gede banget. Ya, gitu. betul, setuju. Oh, oke. Kita udah ngobrol panjang banget masalah SEO branding. Iya. Terus tadi dari strategi SEO yang menghasilkan conversion. Terus tadi tipis-tipis bahas bisnis agency B2B. Aduh. Dan kita udah mau sejam. Mau nanya apa lagi tentang Audi? Content branding. Aku mau nanya soal konten. Ini mungkin terakhir ya, exercise. Boleh. Gitu. Waduh. Iya. Menurut Auni, daily SEO deh ya. Daily SEO itu kontennya itu udah sesuai nggak dengan tadi approach branding tadi? Nah, ini boleh jujur. Ya, for context daily SEO adalah goal kita adalah mengedukasi kan, Iya. mengedukasi SEO yang benar, yang sustainable, yang awet. Dan ya disitulah termasuk update-nya, taktiknya, strategi dan sebagaimana. Menurut aku nih kalau di exercise ini udah masuk framework nggak nih? Udah sesuai nggak? Kalau jujur kalau SEO di website sih udah bagus banget. Cuman yang jadi PR kalau aku lihat itu justru di LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn ada SEO. Iya, jadi daily SEO itu kalau di awal-awal tuh orang interestnya tinggi Kak. Kalau di tahun lalu gitu ya. Di awal-awal 2025 tuh kerasa banget. Oke. 2024 lah, 2025 tuh kerasa banget. Cuman kayaknya memang kita juga ngerasain sendiri ya, kayak euforianya tuh turun abis lebaran tahun lalu. Gara-gara apa? Bukan gara-gara apa? Indeks ekonomi. Indeks ekonomi Kak, benar. Kan Kakak pernah ini ngomong juga di LinkedIn. Iya sih. Iya, Oke. itu kerasa banget abis lebaran tuh engagementnya benar-benar turun kan Kak. 50% lah ke-cut gitu. Tapi itu apakah karena emang kami yang juga jarang update konten LinkedIn? Nggak sih? Enggak sih, lebih ke ini emang ekonomi. Jadi aku ngerasanya gitu ya. Kalau SEO itu kan ini ya, daily SEO itu persepsinya orang-orang tuh lebih ke belajar gitu kan. Cuman kita tahu gitu ya, sekarang itu benar-benar susah Kak cari kerja, seleksinya Oh, juga iya, lebih iya, tinggi iya, kan. iya. Perusahaan lebih high expectation gitu. Makanya kalau lihat LinkedIn tuh stres gitu. Oke, masuk akal. Berarti bukan di kita. Bukan salah di kita. Emang marketnya Tapi- sedang tidak baik-baik saja. Iya, itu juga aku juga ngerasain sebenarnya di Selangkah. Cuman begini Kak, kalau boleh jujur gitu ya, kalau LinkedIn-nya daily SEO tuh sebenarnya itu kayak aku melihatnya mungkin ya udah perlu ini sih ngebentuk lagi lah, Oke. ngebentuk lagi warnanya karena mulai terasanya ini kayaknya mohon maaf ya, aku bukannya ini, aku respect kok sama daily SEO karena daily SEO itu kan tempat aku bertumbuh ya. Itu kayak ininya Kak, belum berani gitu buat nonjolin ininya kayak pemikiran Kak Ilman. Aku ngerasa Kak Ilman itu malah mulai berani tuh 2004 2025 tuh kerasa gitu. Itu kalau yang tanda kutip beraninya tadi tuh apakah kan kamu juga follow aku secara personal gitu kan? Nah, Iya. apakah yang berani itu ada di LinkedIn Ilman pribadi bukan di LinkedIn Daily SEO? Sementara Tapi kerasa kamu juga kayak dulu tuh berani banget buat beda gitu. Kalau ngomong sekarang tuh benar-benar hati-hati. Aku nggak tahu kenapa. Oke. Itu justru Oke. kalau Oke. justru buat kayak orang-orang yang kayak aku yang senang sama insight talk leadership gitu ya, yang benar-benar beda, yang butuh POV baru, itu justru bagus Kak. Apalagi Berarti kalau langsung, iya. apalagi kalau Kak Ilman nargetinnya ini business owner kan, Oke. atau misalkan si level gitu. Nah aku ngerasa mungkin 2025 nih, kayaknya Kak Ilman mulai inilah coba lebih lebih main aman gitu. Oke. Dalam tanda kutip ya. Malah kurang oke karena tidak ada nya gitu enggak. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ada yang kontra sama kamu pun wajar sih Kak. Aku juga pasti ada yang kontra. Nah maksud aku adalah ya
nggak apa-apa sih Kak, berani aja gitu. Dan aku ngerasa di Daily SEO ini kontennya jadi lebih ke ini ya, generik gitu. Mungkin beberapa ada yang kayak nge-repurpose konten lama. Padahal Kak Ilman tuh kalau misalkan ngisi itu tuh kayak apa ya? Oh, banyak banget nih insight-nya gitu. Kok nggak dituangin dalam bentuk konten Daily SEO-nya gitu. Jadi Daily SEO-nya tuh kayak positioningnya, authority-nya jadi ini kurang agak turun ya. Iya, jadi turun. Ini yang ngomong bukan aku aja Kak, temen aku gitu ya. Itu juga dia kan fokusnya di product marketing gitu ya. Beberapa kali lihat konten Daily SEO, dia bukan orang SEO Kak, tapi orang product marketing, terus ngeliat ini Daily SEO kok kayak ini ya, jadi kayak buyar gitu loh. Buyar dalam artian tuh kurang dikuatin authority-nya. Oke. Jadi ada PR kita. Ya sebagai ininya, sebagai karena gini ya Kak, orang gitu ya, orang luar yang kayak tadi aku bilang ke Kak Ilman ya, itu mikirnya Daily SEO itu udah pasti top of mind kalau buat SEO di Indonesia gitu. Even misalkan ada SEO agency lain gitu ya, Daily SEO tuh udah terlalu kuat Kak. Udah terlalu kuat. Bahkan aku berani bilang selangkah itu mungkin ya, itu gak akan bisa menyamakan top of mind Daily SEO buat ininya sebagai SEO yang benar-benar pusatnya banget gitu. Kita pasti ya inilah, emang kita kompetitor tapi gak akan bisa yang sampai sini lah pokoknya. Aku berani ngomong gitu. Nah makanya gimana PR-nya gitu ya, biar Daily SEO-nya berani menjadi semacam search engine atau search engine jurnalnya gitu loh. Kalau kita baca artikel di search engine sama search engine jurnal itu praktisinya berani kan Kak, beda-beda. Kebayang. Kebayangkan. Nah aku ngelihat kontennya tuh kayak kok jadi main terlalu aman. standar. Padahal dulu tuh kontennya Kak Ilman tuh berani kan, beda gitu ya. Emang pastinya jadi pada debat gitu kan. Tapi justru itu yang bagus. Bagusnya Kak Ilman itu ketika beropini itu nggak merendahkan gitu ya. Cuman kalau ada yang kesulut ya menurut aku itu hal yang wajar gitu loh. Karena emang kita nggak bisa mengendalikan ekspektasi orang gitu. Tapi kan kita balik lagi, tujuan kita gitu ya, konten itu ya udah kita jujur aja, kita butuh gitu ya, kita butuh buat bisnis kita gitu ya, kita butuh buat bangun talk leadership itu. Butuh cuan pastinya ujungnya. Dan ya Kak Ilman sendiri kan pasti juga perlu kan mempertahankan posisi sebagai ini kan. Top of mind buat praktisi SEO di Indonesia. Aku nggak ini loh Kak, aku nggak ini. Aman banget ini, malah aku senang dapat ya. Langsung dapat feedback ya. Iya, feedback yang bahasa keren tuh candor apa sih nyebutnya ya, honest gitu, feedback tuh aku senang banget. Iya, karena aku juga perhatiin nih, misalkan nih aku lihat kayak Chamlabs itu jago buat ininya, teknikalnya. Sebut brand lain. Ya nggak apa-apa, aku tuh tipe yang kayak respect sama kompetitor gitu. Misalkan Chamlabs ini kuat nih di ini technical and performance metricnya, makanya ya udah beda sama Selangkah gitu kan. Atau misalkan ini search agency performance-nya itu udah memang gak perlu dipertanyakan lagi lah, Om Rido gitu ya, memang udah top of mind banget gitu kan. Makanya gitu ya, ketika Daily SEO gitu ya nggak apa-apa Kak, berani aja gitu buat jadi beda gitu, buat jadi lebih kembali lagi ke fondasinya. Karena aku juga aku ingat banget ya bulan Desember atau November tuh sempat vakum ya. Yang isu bulanan Daily SEO. Kami. Artikelnya itu aku ingat, atau sekarang itu kalau nggak salah kontennya nurun ya. Sekarang udah mulai balik lagi, tapi emang sempat bener. Kemarin emang libur. Libur ya. Pada sibuk yang lain, writer segala macam. Iya, gitu. Wah, ini pertanyaan bagus banget dari Maul, dijawab dengan input bagus banget dari Auni. Aku thank you banget dan bismillah ya. Makanya kami mulai bikin kayak podcast begini biar mencoba ya biar kayak barusan tuh bisa keluar ya. Jadi kayak kalaupun nggak dari aku gitu, tapi ada dari yang teman-temanku gitu ya, tamu-tamunya yang punya opini yang emang aku sebenarnya setuju banget gitu. Cuma aku aja belum berani dikeluarin gitu. Thank you banget. Iya, oke. Semangat aja deh buat Daily SEO. Thank you, kamu juga Auni. All good ya? Kayaknya kita udah belajar banyak banget sama Auni tentang SEO branding. Tadi ada framework, ini aku samarin lagi ya. Tentang SEO branding framework itu kita ada funnelnya, kita peduli sama customer kita gitu kan, audiens kita, apa yang dicek segala macam. Terus gimana cara kita bisa bikin konten yang convert gitu kan, dan harus contohnya kayak kita ngelakuin competitive analisis gitu. Dan nggak harus selalu artikel. Dan tergantung. Iya betul, nggak selalu harus artikel, tergantung bisnisnya segala macam. Oke. Makasih banyak Auni sudah datang jauh-jauh dari Bandung ke tempat kami. Kalau gitu kita tutup saja. Teman-teman jangan lupa di like,
di subscribe, tulis di komen apapun yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini biar bisa jadi pembelajaran buat yang lain juga. Kalau gitu kita tutup aja podcast Daily SEO ID, tempat belajar SEO dari ngobrol santai bersama para praktisi. Ilman Akbar pamit. Maulana pamit. Auni juga pamit. Sampai ketemu di podcast berikutnya.